Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji Allah karim wa taghashahum birrahmat wa rabbana summal fatiha wa sahih barakat kita Syahna wa al-mar bin al-bantari Allah karim wa taghashahum birrahmat wal maghfirah sirrin nabi wa alin nabi wa bisir surati al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi ibadakas salihin birahmatika ya arhamar rahimin Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nab'a bihi wa bi ulumihi bid daraini amin Cabang iman yang ke-57 ialah berperangai husnul khuluq. Cabang iman yang ke-57 ialah berperangai husnul khuluq, yakni maksudnya baik perangai atau baik budi pekerti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada kegiatan kita, yaitu setiap malam Kamis pembacaan Ratibul Atas, dan dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, niat talabul ilmi, niat kita menunggu waktu salat isya berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita dicatat dan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, yang kita dengar menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahlihi. Artinya, sesungguhnya sepaling akmal iman, sepaling sempurna iman seseorang mukmin adalah sepaling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Khiyarukum li ahlihi. Itu dalam hadis kan begitu. Jadi salah satu di antara kesempurnaan iman seseorang ialah berperangai, berperilaku dengan perangai yang baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah fa a'adaha salasan aw marrataini qalu
Naam ya Rasulullah, qala ahsanukum khuluqan. Artinya hendaklah aku kabarkan dengan orang yang paling aku cintai. Jadi ujar Nabi, hendaklah sidakam tu ku beritahu orang yang paling ku cintai dan paling dekat dengan apa kedudukannya di sisiku, paling dekat dengan Rasulullah nanti kapan? Pada hari kiamat. Maka Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali atau 2 kali. Jadi ini ada yang mengatakan syakkur rawi. Jadi ada yang rasanya rasa 3, rasa 2. Rasulullah mengulangi ucapan itu, sidakam hendaklah ku beritahu orang yang paling ku cintai dan orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat pada hari kiamat. Hendaklah sidakam. Sampai 3 kali Rasulullah mengulangi pertanyaan itu atau 2 kali. Nah. Maka berkata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, yaitu orang yang sepaling baik akhlaknya. Lalu seperti apa kriteria atau ciri-ciri perangai yang baik? Sifat-sifat seperti apa? Di antaranya akhlak yang baik itu selalu bersifat sabar. Ada dalam ungkapan kita di masyarakat kan, sabar itu ada batasnya aja lah. Berarti pun ada batasnya, berarti kan ada bersabarnya. Mengapa para nabi kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi rasul? Kalau kita bicara kepada takdir sebelum diciptakan para nabi dan rasul itu oke saja. Itu memang kehendak Allah. Tapi apa memang jadi seperti itu? Kan enggak. Para nabi dan itu sebelum diangkat menjadi rasul pun ada usaha. Ada ikhtiar. Coba bayangkan kesabarannya. Kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa termasuk paradangan bahasa sekitar gitu artinya sidin itu ketujubana sedikit-sedikit protes bila kada sesuai lawan pola pikir sidin, sin tanya balik. Kemudian Nabi Ayub. Ada kita ini kan kadang-kadang lalu memponis saja, itu kan nabi. Aku ini kada. Nabi itu ditampilkan oleh Allah Ta'ala ke permukaan bumi menjadi contoh yang harus kita tiru. Ya kan kada mungkin loh kita bisa jadi nabi lagi karena ditutup sudah. Tetapi maksudnya apa? Mengapa mereka yang tadi diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi kemudian dinaikkan menjadi rasul? Secara takdir iya, tapi ada proses. Kayak Rasulullah diludahi tiap hari dah. Begitu ampih nama ludahi cari kita jangan cari asal terdengar mono dia garing dan mati sekalian gak naik. Ya. Jadi ada artinya apa? Antara baut dengan mur itu pas dia. Karena kan Allah Ta'ala itu dari satu sisi mentakdirkan ini orang bakal sukses. Lalu apakah hanya langsung begitu saja? Ada proses. Makanya setan itu diutus, bukan diutus. Tugas setan adalah
bagaimana menghambat, menggagalkan orang-orang yang bakal menjadi orang besar. Kalau orang biasa-biasa, setan mah biasa. Apa ini ngurus itu katanya. Kalau diurus pun hancur dia. Tapi begitu orangnya ada potensi menjadi besar, maka iblis berhematnya. Nah, jadi kan artinya dari satu sisi kita jangan menyerah kepada takdir, tapi ada proses berusaha. Nah, adapun masalah sabar ini, pertama memang ada watak bawaan dari lahir, yang kedua ada proses ilmu, ya, pengetahuan. Memang kalau orang penyabar itu kan memangnya wataknya deh. Maka salah satu di antara ciri-ciri orang baik itu apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Ta'ala di dalam doa sidin. Bahkan curhatannya itu sangat merintih, kita mendengar miris panah hati kita. Ya Allah, wahanal azmu minni, ya bahasa kita, ya Allah, nah sudah gemetaran nam tulang nih Tuhan aku nih. Wasta'ala ra'su syaiba, aku nih behuban deh tapi belum punya anak. Ini kan sebuah harapan yang hampir pupus. Sudah tua, behuban, sudah tulangnya sudah mulai gemetar. Jadi pada logika secara umum di masyarakat, kada mungkin dapat anak. Tapi sidin, wahabli min ladunka waliyah. Ujar, ya Allah mohon berikan kepadaku anak yang bakal jadi wali. Jadi kada salah kita. Ada guru sekumpul sini, ya Allah mun kada pacang jadi wali, anakku kada usah dijadiakan. Sidepian wani kada kayak itu. Berdoa minta lawan Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi Zakaria diberi keturunan, lahirlah seorang bayi laki-laki, diberi ngaran namanya Yahya. Nah, besar si Yahya ini begitu remaja, sikap dan kelakuannya berbeda dengan masyarakat anak remaja pada zaman itu. Keluar rumah kada, bepandir pun sepatah dua kata saja. Kalau sudah ditanya, udah makan belum? Belum. Nak goreng kah? Berjalan kah? Ada. Jadi si bapak ini, Nabi Zakaria sendiri kebingungan. Kan apa anakku lah maka kayak ini. Mun anak orang masalah pandir mencerocos. Kadang berjalan keluar bisa juga bergaul kemana-mana. Jadi sebagai ayah ini bilang, kada juga konsultasi lawan tetangga itu kada. Ya Allah, kenapa anakku nih? Nah, kan curhatannya lawan Allah Ta'ala. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai Zakaria, ingat-ingat lawan doamu. Apa doa? Minta anak supaya jadi wali. Maka ujar Allah Ta'ala di antara ciri-cirinya, dua sifat itulah. Kada pemandir dan kada katuju bejalanan. Nah, cuman kan ini dalam tanda petik juga, ya. Karena ada juga wali yang memang jalan aja sidin terus. Ada juga. Nah, jadi sabar ini kan ada bawaan dari lahir, tapi ada juga memang melalui proses. Karena ada ilmu, lalu dia bisa bersabar. Tinggi daripada sabar itu lagi namanya disebut dengan Hilim. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj dibelah dada lalu dimasukkan Hilman. Hilman ini Hilim. Bahasa dalam terjemah kamus bahasa Arab disebutkan Hilim itu diddul ghadab, lawan dari kata pemarah. Jadi orangnya kada pemarah tuh. Kada peradangan lah bahasa kita dah. Ada. Nah, sabar dan pemaaf. Sabar, pemaaf. Minta maaf kemudian memaafkan.
Apabila orang meminta maaf lawan kita, lalu kita ini lantaran merasa disakiti, kadang mau memaafi. Itu kesalahannya dua. Pertama, tidak termasuk akhlak orang yang beriman. Yang kedua, nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala. Uji Allah Ta'ala, hambaku dah sehari 70 kali melakukan kesalahan, minta ampun ku ampuni aja, minta maaf ku maafi aja. Lah ikam cuma sekali aja seumur hidup, kan mau maafi, ini kan berat banget lah. Ya kisah dulu zaman tahun 2005, kalau baca manaqib itu, kalau kita telah hendak masuk surga, udah masuk kan sudah, tiba-tiba ada orang memanggil, Pak Haji sebentar, apa? Ada orang yang minta maaf. Kan repot kada? Kenapa kan diselesaikan waktu di dunia teh? Nah makanya diantara salah seorang anak muda yang tidak dikenal namanya, ketika berada di lewat di hadapan Baitullah, Rasulullah memastikan anak muda itu ujar Rasulullah sedang memberikan nasihat kepada para sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti lalu memberitahu, sahabatku barakaan, lihat tuh si anak muda, dia itu ahli surga. Padahal namanya aja kada tahu, anak siapa dia, dari suku mana dia datang kada tahu juga. Nah disitulah Abdullah bin Umar kejarnya, ditanyakan, anak muda sebentar dulu, kenapa? Tadi begitu kamu lewat, Rasulullah menyaksikan bahwa engkau adalah ahli surga, berarti kau punya sesuatu yang istimewa. Tolong beritahu, apa amalanmu? Ujar si anak muda nih, aku bukan orang sugih yang suka bersedekah, aku bukan penghafal Al-Quran, aku bukan orang yang suka salat tahajud, bukan seorang guru yang mengajarkan ilmu, tapi kebiasaanku hanya satu, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada hamba-hamba Allah. Di antara bukti kecintaanku kepada hamba-hamba Allah ialah apabila setiap malam hendak guring, aku selalu melepaskan sangkutan orang-orang yang ada membuat kesalahan kepada diriku. Belum orang itu minta maaf, belum minta ampun, sudah ku ampuni, sudah ku maafkan. Jadi munajatnya seperti apa? Ya Allah, jika hari ini ada orang mencaci aku, menghina aku, memfitnah aku, menyakiti aku, mengambil hak aku, mohon ya Allah, belum dia minta maaf, saat ini juga ku maafi, ku ampuni. Nah jadi kan artinya sudah dimaafi, sudah diampuni, bebas. Kada diutak-atik lagi tuh. Ini perkara orang meminta maaf aja lawan kita, itu sudah mengganggu kita. Kita sudah enak-enaknya masuk surga, masih adanya memanggil, Pak Haji tunggu sebentar, kenapa? Ada orang minta maaf. Kan ayo kita naik bis toh. Udah naik bis, tiba-tiba ada lagi, sebentar, maaf, Anda bersalaman aja. Nah, apalagi kita yang tersalah. Nah, tetapi kita juga jangan berkecil hati ketika mungkin kita teledor, kita tersalah, lalu kita meminta maaf, meminta ampun, ternyata orang kada mengampuni. Ya sudah. Kita juga jangan juga terpukul oleh situasi keadaan jawaban inya seperti itu. Toh tugas kita hanya disuruh meminta maaf. Ya, syariat kan begitu. Nah, jadi di antara akhlak yang baik adalah pemaaf dan selalu jujur. Nah, ini repot selalu jujur ini. Inilah amalan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jujur luar biasa. Dirampok orang, takoni orang, ada duit kada? Ada sih. Bawa sini. Mun kita tuh pada mana ATM? Oh kada ada aja. Ini
selalu jujur. Nah, cuman tingkatan orang jujur ini tentunya akan berbeda-beda orang awam dengan orang berpengetahuan, orang alim. Sesama orang alim pun belum tentu sama ilmunya. Ya. Jujur ini. Ada orang datang ke wadah tuan guru. Si Din ini tahu ini datang nih pembicaraannya pasti kada kakaruan, kada hasilnya. Jadi daripada diterima buang-buang waktu, lebih baik kada usah. Cuman hendak menghindar kada kawa. Suruh si Din pembantu. Uji si Din, bila orang tuh datang kenalah, kau tamui dia. Padahkan saja. Nah, caranya kamu garis kayak ini nah. Padahalkannya tuan guru kada ada di sini. Ada tuan guru kada ada, sidin kada ada di sini. Itu pun orang awam sudah percayanya. Kada ada sidin ya. Padahal kada ada di sini ya. Di sini kada ada. Di rumah ada ya sidin. Nah, itu hati-hati tak. Mungkin kada cerdas bujur-bujur kada kawa kita. Apalagi nang di pasar baginya. Berapa jar? 15.000. 10.000 aja lah. Oh, belum sampai modalnya. Itu banyak tak? Siapa medahkan berustanya tak? Ayo. Kada sampai modalnya aja. Memang kada sampai modalnya 3.000 aja. 10.000 tuh kada sampai kalau bihat ngarannya. Itu ilmu semacam itu ada. Nabi Ibrahim ditanya, siapa menghancurkan patung-patung nih? Nabi Ibrahim tuh yang paling kenal lah. Orang bertanya siapa menghancurkan, sini madahkan itu yang paling kenal sini. Jangan sini madahkan tuh patung nang genang itu menghancurkan, salah sini berdusta. Tapi sini madahkan tuh yang paling kenal lah. Nah, jadi apa juga bahasa orang tuh tauriah wah. Jadi kalau karena yang model begini repot kita. Dustai sidin taruh saja pada sini kita berdusta kada. Kita nang kada cerdas. Ada di sini ada. Di situ ada. Nah, itu pemaaf, jujur lah. Dan berkata yang lembut kepada orang lain. Nah, ucapan lembut. Lembut ini tentu dalam batas-batas normal. Yang lembut yang kayak itu jangan. Itu lain kisah nih tuh. Agus aja. Agus. Terus kededa Agus aja. Itu lain lembut ngarannya, bencong ngarannya. Nah. Dan selalu manis muka. Nah, jadi dalam hal istilah manis muka ini, gara-gara senyuman bisa membuat orang itu masuk surga. Gitu. Jadi kita berpikir aja, kalau misalnya kita kadang mau memberi orang duit karena kita uyuh begawi mencarinya, manusiawi. Karena kita kadang mau duit kita berkurang. Atau kita kadang mau membantu lawan tenaga karena kita uyuh, manusiawi juga. Tapi kalau sudah takurihing kada bisa, itu parah banget itu. Apa nang diharap lagi? Tapi jangan juga bang terlalu polos pak. Aku jauh ini mengamalkan hadis Nabi sebuting aja, bang bersedekah aja. Tapi hari-hari kita pada bersedekah. Upanya sedekahnya takurihing, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Ketika Anda tersenyum berhadapan dengan saudaramu, itu adalah sedekah. Asa betamuan kurehing sedekah aja. Tapi sedekah duit kada pernah, itu kan bagus juga. Artinya senyum iya, duit keluar ya juga gitu, Pak. Manis muka. Dan istiqamah dalam kebajikan. Istiqamah di dalam kebajikan. Jadi dalam kebajikan itu baik kebajikan dalam hal kehidupan kita sehari-hari.
Saya pernah mendengar seorang pendeta ketika dia menyampaikan nasihat kepada jamaahnya, ketika seorang pedagang duduk di pojok pasar, dia jualan di situ. Hari pertama diperhatikan oleh Tuhan katanya, oh dia di situ. Besok hari diperhatikan, oh masih di situ juga. Padahal jarang orang membeli di situ. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, pas hari ketujuh, rupanya si pedagang ini kada tahan, berpindah dia mencari orang banyak ke situ. Nah, ujian Tuhan jakainya itu masih beganan situ, nah kuberi banyak. Ini buah daripada istiqamah. Jadi kita kadang-kadang namanya kita ini kada tahu. Udah semingguan menungguin, kayaknya pare bujur kalau ditahan di sini nah, berpindah aja. Lalu berpindah. Padahal besok tuh bakal cair tuh. Nah itu. Cuman kan dibutuhkan keyakinan dan kesabaran. Ya. Istiqamah dalam kebajikan dan suka memuliakan tamunya. Ini kalau kita di sini jarang terbiasa. Saya pernah di Jawa Tengah, bila bilang kalau ada tuan guru kiai, bari sambut sidin, bawa sidin ke kamar yang spesial, ke ruangan tamu itu. Di situ ada nasi, ada sayur, makan sini dulu. Tinggalkan sidin aja. Habis makan hanya. Jadi waktu kita pertama beilang ke sana tuh, sehari itu kan 4 orang mengilangi kiai. 4 kali makan. Wah, kita nyaman banget makan di sini. Itu tuh. Ada Kiai Rafiq. Kiai Rafiq itu kada pernah ke Kalimantan, tapi mendapat kiriman salam dari guru sukumpul. Sidin di daerah Jawa Tengah, Purworejo. Terkajut Sidin, kok tahu-tahunya Sidin. Kiai Rafiq itu Masya Allah orangnya. Jadi memberi makan kepada tamu-tamu yang datang. Inilah akhlak Rasulullah ketika Siti Hadijah memberikan semangat kepada Rasulullah. Pian adalah orang yang selalu memberi makan kepada tamu-tamu yang datang. Dan menjaga kehormatannya. Kehormatan si tamu tadi. Dan keluarganya. Dan juga menjaga keluarganya dan tiada cepat marah. Dan selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan bersifat hormat kepada orang yang lebih tua daripadanya. Lebih-lebih lagi orang tuanya sendiri. Dan selalu penyayang kepada anak-anak. Dan selalu menjauhi sifat hasad dan takabur dan riya. Dan banyak lagi yang lainnya yang dijelaskan oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hendaklah engkau membacanya. Kalau misalkan ada bisi kitabnya, simpan di rumah. Juz ketiga dibaca itu, atau juz keempat juga. Itu tentang daripada akhlak atau budi pekerti yang baik. Kemudian cabang iman yang ke-58 ialah berbuat baik terhadap hambanya kepada artinya bawahannya. Apakah itu karyawan kita? Lebih-lebih kalau zaman dahulu namanya budak atau hamba sahaya, kalau sekarang termasuk adalah karyawan bawahan kita. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ala ladha ashrabna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba tulan al-awrati wa aminir rawati waghfir rabbi wa mauludina ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi
alihi wa sahbihi adada taisi syuhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.